Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyerang Manguntur? Omong kosong! Kamandanu, rupanya kamu dibalik ini semua. Kenapa kamu lakukan ini pada Manguntur? Kematian Byakta masih dalam tanda tanya besar. Ada kemungkinan besar dia masih hidup. Mungkin saja dia sengaja membuat kekacauan ini untuk membuat Manguntur, Kurawan, dan Banyu kembali resah. Aku yakin ini bukan ulah Byakta. Pasti ada orang lain di balik kejahatan ini. Bagaimana bisa kamu begitu yakin? Memang, semua orang bisa jadi tersangka. Dan inilah tugas kita untuk mencari tahu siapa dalam balik kejahatan ini. Selamat malam, Kanjeng Temunggung Kebawinara. Siapa kamu sebenarnya? Kamu Pangeran Bentar? Aku bukan Bentar. Setauku, Pangeran Banyu Biru adalah Pangeran Bentar. Tidak ada yang lain. Diam! Aku tidak peduli siapa dia. Tapi yang pasti, aku akan membuat orang ini menyesal karena telah berani bermain api dengan aku. Ini tidak bisa dianggap remeh. Naga Sukma sudah benar-benar menjadi ancaman. Tenang, Kanjeng Putri. Mungkin saja ini hanya gertakan Naga Sukma untuk memperkeruh suasana. Tidak, Kamandanu. Ini tidak gertakan. Dia sudah berani mengakui dirinya sebagai Pangeran Banyu Biru. Itu artinya dia ingin menggulingkan kekuasaanku. Kalian mencari cincin ini? Kembalikan cincin itu! Cincin ini sudah menjadi milik. Kalian sudah tidak bisa lagi mengambilnya. Apa ini? Buka ini! Jadi Dipangga membatalkan rencananya menyerang Banyu Biru. Benar, Laki. Aku juga ingin menyampaikan permintaan maaf. Karena telah membuat kacau antara Manguntur dan Banyu Biru. Aku tidak mau tahu. Kalian selalu
cari makhluk apa yang sudah menyerang. Cari dia sampai dapat dan bawa ke hadapannya. Kalau kita memiliki makhluk itu, kita pasti tidak terkalahkan. Kita harus memenangkan sebelum didahului yang lain. Tapi ketua, apa mungkin makhluk itu adalah siluman Kera Mandala? Tidak mungkin. Karena suatu makhluk itu menyerang, Mandala juga terlihat bingung. Jadi pasti bukan peliharaan. Cari dia sampai dan bawa ke hadapan. Kalian mengerti? Inikah yang dinamakan cinta? Keindahan yang terukir dalam ribuan kata mutiara, menggetarkan siapapun yang sedang mendambanya. Berharap Dewa Asmara lekas melesatkan anak panahnya. Bagus sekali. Bagus sekali anakku. Romo bangga padamu. Romo senang mendengar kamu membatalkan penyerangan terhadap Banyu Biru. Itu baru benar-benar anak Romo. Terima kasih anak. Terima kasih. Maafkan aku Romo. Aku telah lama menantimu di sini, Dimas. Aku datang untuk mengucapkan banyak terima kasih dari Kanjeng Putri Laksmi untuk Kang Mas Bipangga. Sampaikan juga permintaan maafku pada Laksmi. Aku juga meminta maaf padamu atas semua sikapku yang tidak enak padamu. Aku sungguh malu, Dimas. Kang Mas, Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku berjanji, aku akan perbaiki semua sikapku. Dimas, istana ini masih membutuhkanmu. Jadi, aku harap kamu mau kembali dan mengabdi di sini. Bagaimana? tentu Kang Mas. Aku senang Kang Mas bisa kembali seperti dulu. Dasar bodoh. Aku menginginkanmu di sini agar aku bisa mengawasi semua gerak-gerikmu. Dan aku tahu kapan kamu akan menemui kekasih hatiku. Biung itu kan seorang permaisuri Kurawan. Jadi harus kelihatan seperti seorang permaisuri. Masa penampilan Biung seperti ini sih? Jelek. Kamu itu jangan kurang ajar sama Biung ya. Tapi itu benar Biung. Mana mungkin seorang berpenampilan seperti seorang siluman. Diam kamu, diam. Kamu didiemin malah semakin kurang ajar. Tampar nanti. Dandanan Biung memang seperti siluman. Siapapun yang akan melihat Biung pasti akan langsung berlari. Diam! Tutup mulut kamu. Semprol. Jangan membuatku malu, Biung. Aku ini calon temunggung Kurawan. Kalau Biung tidak percaya, Biung lihat saja di cermin. Kamu benar juga. Kenapa Biung tidak pernah menyadarinya ya? Aduh. Benar kan apa kataku? Sebentar, sebentar. Lihat sayang, ternyata Biung cantik juga ya. Nah, kalau begini Biung jauh lebih cantik. Aku bangga punya Biung seperti Biung. Iya sayang, Biung akan menunjukkan kepada semua orang kecantikan Biung.
Untuk apa lagi kamu berpenampilan seperti itu? Kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu lupa ya? Aku ini adalah biung dari calon pangeran Kurawa. Jadi sudah sepantasnya aku berdandan seperti permaisuri. Iya kan? Kamu jangan membuat aku tertawa, Salvi. Percuma saja kamu berpenampilan seperti itu. Kamu tidak akan pernah diterima di istana ini. Aku akan mengakui anakmu itu sebagai cucuku, tapi bukan kamu. Eyang tidak boleh menghina biungku. Suara apa itu? Tentu saja itu suara cucumu yang ada di dalam kandunganku. Pantas saja anak itu bisa bicara sendiri. Karena yang mengandungkan seorang siluman. Kalau bukan Kanaraspati, aku tidak akan pernah mengakui itu sebagai cucuku. Biungku itu sangat cantik. Seharusnya Eyang lah yang harus bercermin. Eyang sudah tua, jelek dan keriput. Eyang jahat. Eyang jahat. Lihat saja saat aku lahir nanti. Aku akan membuat Eyang sangat menyayangiku. Kalau bukan gara-gara anak ini, aku sudah membunuhmu. Selagi aku tua bangka. Malampir, berikan cincin itu padaku. Enak saja. Bubu, biar aku yang mengambil cincinnya ya. Ayo Kansa, cepat ambil. Tidak, tidak akan aku biarkan kamu Kansa. Ya, tidak, tidak. Ambil Kansa, tangan kamu kan besar, kamu tidak bisa ngambil. Dumet, apa yang kamu lakukan? Apa ini, Bubu? Biar Bopo yang baca. Kalau kalian ingin mendapatkan cincin itu, kumpulkan 4 orang untuk permainan ini. Baik. Ayo, kita ikuti permainan ini. Siapa yang mau ikut? Jadi di antara kalian, siapa yang ingin mengikuti permainan ini? Kalau aku sama Kansa, pasti ikut. Ya kan Kansa? Iya, Bubu. Aku penasaran dengan permainan ini. Aku pasti ikut permainan itu. Karena aku harus merebut kembali cincin itu. Aku tidak setuju dengan permainan ini. Di dalam batu cincin itu ada anakku, Krishna. Itu sama saja aku mempertaruhkan nyawanya. Terserah kamu, Andini. Kamu mau ikut atau tidak? Hai kerbau, bagaimana dengan kamu? Kamu mau ikut? Bibi Andini, tunggu! Bibi Andini kenapa pergi? Bibi juga bingung, Grandong. Gusti Jagat Dewa Batara, kenapa semua seperti ini? Kenapa nasib anak hamba dipertaruhkan seperti ini? Apa yang harus hamba lakukan? Krishna. Biung bingung, Krishna. Apa yang harus Biung lakukan? Aku tahu perasaan Bibi pasti sedih. Tapi menurutku, Bibi harus ikut permainan itu. Kalau tidak, Biung Krishna akan dalam bahaya. Gadis itu cantik sekali. Permisi, Kanjeng.
Ada yang ingin hamba bicarakan kepada Kanjeng. Bicaralah. Sebenarnya hamba mohon pamit dulu, Kanjeng. Ada apa dengan Dayang itu? Seperti melihat setan saja. Tidak usah dihiraukan, Biung. Ada apa Biung kemari? Biungmu kemari hanya ingin memperingatkan kamu. Supaya kamu tidak bersikap lunak pada orang-orang di sekitar kamu. Terutama Romo kamu. Kamu harus tegas. Kamu harus jaga jarak kepada dia. Jangan mau diperintah dia. Tapi kenapa, Biung? Emangnya aku salah kalau aku dekat dengan Romoku sendiri? Jangan membantah Biung. Biung tahu apa yang terbaik untuk kamu. Mengerti kamu? Terserah Biung. Maaf Kanjeng kalau hamba lancang. Ada apa lagi, Dayang? Hamba hanya ingin mengucapkan selamat kepada Kanjeng karena Kanjeng telah diangkat menjadi tumenggung di Istana Manguntur. Semoga Kanjeng bisa memimpin kadipaten ini dengan sebaik-baiknya. Dayang ini sungguh menyebalkan. Dia membuat aku sangat bosan. Ingin sekali rasanya aku menghisap darahnya sampai habis. Ya. Sebenarnya ada hal. Mungkin Kanjeng tidak akan percaya terhadap hamba. Tapi hamba bersumpah demi apapun. Hamba tidak berbohong. Selama ini hamba curiga kalau Kanjeng Maharani itu adalah seorang buto ijo. Apa kamu bilang? Kanjeng Maharani buto ijo? Iya Kanjeng. Kanjeng Maharani dan tabib istana. Mereka adalah buto ijo. Apa maksudmu? Ini tuduhan serius. Kanjeng Maharani adalah junjungan kita semua. Kamu mengerti itu kan? Hamba sangat mengerti Kanjeng. Tapi hamba pernah melihat Kanjeng Maharani berubah sosok menjadi buto ijo. Untuk mengurangi kecurigaan hamba, hamba sengaja menaruh racun untuk Kanjeng Maharani. Tapi ternyata hal itu tidak berpengaruh. Racun? Kalau mereka memang manusia, seharusnya mereka pasti akan mati, Kanjeng. Kamu sampai berani bertindak sejauh itu. Kamu tahu, karena tindakanmu kamu bisa dihukum berat. Mohon maaf, Kanjeng. Tapi hamba melakukan ini semua untuk mengurangi rasa kecurigaan hamba. Hamba mohon kepada Kanjeng agar Kanjeng mau menyelidiki masalah ini. Baiklah. Aku akan coba selidiki semua ini. Tapi ini bukan perkara mudah. Jadi aku membutuhkan waktu. Terima kasih, Kanjeng. Setidaknya hamba sangat lega karena Kanjeng telah percaya terhadap hamba. Kamu kembalilah ke ruanganmu. Baik, Kanjeng. Kamandanu. Kali ini, aku tidak akan pernah lagi melepaskanmu. Aku akan selalu bersama. Padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Jagat Dewa Batara, terima kasih karena engkau telah menyatukan aku kembali dengan Kamandanu. Hasrat membara. Rati? Rati? Kamandanu?
Kamandanu, Ada kabar gembira untuk Murati. Perang sudah digagalkan. Kang Mas Dwi Pangga sudah mencabut perintah perang. benarkah apa yang kamu ucapkan? Maafkan aku, Rati. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus kembali ke Banyu Biru. Kenapa kamu cepat sekali pergi? Kamu kan baru datang. Rasanya, aku juga berat meninggalkan Murati. Tapi kewajiban masih menungguku. Aku harus melatih para prajurit Banyu Biru. Pergilah Kamandanu. Tunaikan tugas dan kewajibanmu. Aku janji, Rati. Sore nanti aku akan datang menemuinya. Padmini, sekarang waktu yang tepat untuk kembali wujudmu menjadi manusia lagi. Karena Dewi Sambi telah tinggal di sana. Bagaimana? Entahlah Kakang. Aku masih ragu untuk melakukannya. Kenapa kamu masih meragukannya? Apa kamu tidak ingin kembali wujudmu sebagai manusia lagi? Aku tidak yakin apa aku bisa terima kenyataan wajahku berubah. Ditambah lagi kekuatanku akan menghilang. Lalu bagaimana bisa aku melindungi keluargaku, Kakang? Kamu tidak perlu memikirkan hal itu, Padmini. Karena semua itu adalah tanggung jawabku. Selama kamu ada di samping, aku akan selalu menjagamu. Dan juga keluarga kita. Dan bila kau sudah berubah lagi wujud menjadi manusia, aku juga tidak keberatan wajahmu berubah. Karena aku yakin, hatimu tetap sama, sayang. Tapi Kakang, Percayalah, tidak ada lagi yang perlu kamu lakukan. Ya. baiklah, aku setuju. Dewi Sambi, aku sudah menuruti keinginan. Jadi aku harap kamu bisa menepati janjimu. Sekarang tolong, kembalikan wujud istriku menjadi manusia lagi. Dewi Sambi. Dewi Sambi. Baik-baik, Ustaz. Aku akan menuruti semua keinginan kamu. Tapi tidak sekarang. Tidak sekarang. Iya. Nanti, saat bulan purnama, aku akan merubah istrimu menjadi manusia lagi. Kamu tidak bohong, kan? Aku tidak berbohong, Respati. Kamu bisa pegang ucapanku. Dasar bodoh. Tentu saja aku membohongi. Sampai kapanpun, aku tidak akan mengembalikan wujud istrimu itu. Biar dia selamanya menjadi burung. Baik. Aku akan menunggu saat ini. Dan jika bulan purnama telah datang, aku harap kamu tidak mengingkarinya. Jika kau memegang janjimu, aku sangat berterima kasih. Biung benar-benar licik. Heh, bayi semprul. Kenapa kamu bilang Biung itu licik? Hah? Habis kalau bukan licik apa namanya? Aku tahu Biung tidak akan melakukan apa yang diminta pamanku. Benar kan? Dasar bodoh. Biung itu melakukan semua itu demi kamu, sayang. Heh, dengar ya. Kalau sampai Padmini itu hidup lagi dan dia berubah menjadi manusia, lalu melahirkan anak laki-laki, kamu bisa tersingkir dari Kurawan. Ngerti kamu? Kalau begitu, kenapa Biung tidak kejar saja Paman Respati? Dia juga ganteng, sama dengan Bapak. Sayang, memangnya kamu mau mempunyai bopo seperti dia? Mau Biung, mau sekali aku mau.
Boleh juga. Bopo, kalau tidak ada yang ingin ikut permainan ini lagi, biar kita bertiga saja yang ikut permainan ini. Bopo setuju, Bopo setuju. Permainan ini hanya bisa dilakukan oleh 4 orang. Kalian punya waktu sampai hari berganti malam. Kalau belum punya orang keempat, maka permainan ini akan lenyap dan cincin itu pun akan lenyap. Ini tidak boleh terjadi. Cincin itu tidak boleh lenyap. Hai Bajir, cepat kamu cari orang keempat itu. Jangan sampai permainan ini lenyap. Cepat! Tua, aku ini bukan budakmu. Kalau kamu mau cari orang, cari saja sendiri. Tapi Bopo, kalau cincin itu lenyap, aku juga kehilangan kekuatanku. Aku tidak mau cincin itu hilang. Aku ingin tetap kuat dan hebat. Jika kalian sudah berhasil menemukan orang keempat, kalian akan terbawa ke area permainan. Mana ini Bopo? Iya, aku juga bingung. Kok jadi begini? Lain kali berhati-hati. Iya, terima kasih. Kalian aku bawakan ya. Sekali lagi terima kasih. Sepertinya aku tidak asing dengan wajah orang ini. Tapi di mana aku pernah melihatnya ya? Kamu sudah lama kerja di sini ya? Iya. Dulu saya pernah bekerja untuk Kanjeng Putri Nari Ratu. Apa kamu yang bernama Palastri? Iya, ada apa ya? Kanjeng Pawana ingin bertemu. Kanjeng Pawana. Serahkan surat ini kepada Kanjeng Maharani. Ingat, jangan sampai ada yang tahu. Paham? Iya, Kanjeng. Ini untuk jasamu. Ya. Saya lagi ingat. Rahasia. Kalau sampai ini bocor, kepalamu yang akan aku pegang. Terima kasih, Kanjeng. Aku yakin setelah membaca surat cinta dariku ini, Ki Ajeng Maharani pasti bakalan kelepek-kelepek dan menerima cintaku. Dengan begitu, rencana untuk menguasai Mangunkusumo juga akan berjalan. Tunggu! Kamu pasti Dayang Maharani kan? Iya, benar, Kanjeng. Begini, aku ada tugas untukmu. Kamu serahkan ini kepada Ayunda Maharani. Bilang dari aku. Tapi ingat, ini rahasia. Mengerti kamu? Mengerti, Kanjeng. Bagus, ini. Ini buat kamu. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa Kanjeng Dipangkara dan Kanjeng Pawana sama-sama ingin mendekati Kanjeng Maharani?
Permisi Kanjeng. Ini ada titipan surat dari Kanjeng Pawana dan hadiah dari Kanjeng Dipangkara. Taruh saja di meja. Tidak ada urusan kamu lagi. Pergi sana. Iya Kanjeng. Apa ini? Kata-kata sampah. Tidak berguna. Benar-benar orang-orang bodoh. Mereka pikir mereka bisa merayuku dengan cara seperti ini. Tapi lewat orang-orang bodoh ini, rencana pasti akan berhasil. Tidak bisa. Ini tidak bisa dibiarkan terjadi terus-menerus. Aku harus mencari cara untuk mengendalikan Kamandanu supaya dia tidak bisa menemui gadis itu. Tapi bagaimana caranya? Dwi Pangga, Ada apa, Dayang? Dwi Pangga, tolong aku, Dwi Pangga, tolong aku. Tabib itu terus saja berusaha mendekatiku. Apa yang harus aku lakukan, Dwi Pangga? Yes! Kamu sudah membuat minumanku tumpah. Di mana rasa hormatmu? Aku ini temenggung. Untuk apa aku mengurus hal kecil seperti itu? Kamu suka? Terima. Tidak? Ya sudah. Ini, Cici. Jangan ganggu aku lagi. Dwi Pangga, kenapa kamu begitu kepada aku? Aku melakukan semua ini untuk mendapatkan perhatian darimu. Tapi apa? Kamu begitu dingin. Hatimu benar-benar beku untukku. Kuatkan pukulan kalian. Ayo semangat, jangan lemah. Cukup. Kalian boleh istirahat. Dimas! Kamu mau kemana? Kelihatannya buru-buru sekali. Aku tidak bisa kasih tahu kamu Dwi Pangga tentang Nari Rati. Aku ada janji dengan temanku. Dia pasti sudah menunggu lama. Tunggu Dimas. Dimas, sepertinya kamu harus membatalkan janjimu. Aku saat ini membutuhkan banyak prajurit yang cerdas untuk dijadikan telik sandi. Dan aku hanya percaya padamu untuk melatih mereka. Tapi Kang Mas, Aku mohon Dimas, kali ini saja. rasanya aku juga berat meninggalkan Muradi. Tapi kewajiban masih menunggu. Aku harus melatih para prajurit Batu Biru. Padamu kasih. Rindangnya hatiku sudah tak tahan. Aku datang Tunaikan tugas dan kewajiban. Aku janji Raden, sore nanti aku akan datang. permaisuri,
oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Aku cinta kepadamu, bersemilah dalam hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Kemana Kamandanu? Sampai malam begini, dia masih saja belum datang. Dipangga, apa yang sudah dia lakukan di sini? Jangan-jangan dia melihatku. Gawat. Enggak. Ada apa, Gandari? Mukamu terlihat panik sekali. Gawat enggak. Dipangga sudah melihatku. Dan dia pasti akan memberitahukan kepada orang-orang kalau aku ada di sini. Jadi sebelum mereka pada tahu, aku lebih baik pergi dari sini. Tunggu, Gandari. Kamu jangan mengambil keputusan terburu-buru seperti ini. Tapi Gandari, masih ada cara lain. Untuk sementara ini, kamu bisa bersembunyi di Gua Bekelan sampai menunggu semuanya jelas. Gadis itu benar-benar cantik. Seperti inikah rasanya jatuh cinta? Indah bagaikan terbang di awang-awang. Wajahnya pun terbayang di mana-mana. Sampai-sampai memejamkan mata terasa sayang. Dipangga, Romo, kenapa berdiri di depan pintu? Masuklah, Romo. Bajang. Tentu saja ini aku. Aneh sekali. Kenapa tingkah Bajang jadi mirip sekali dengan Dwi Pangga? Kenapa Romo malah diam saja? Ayo cepat masuk, Romo. Romo, perhatikan. Hari ini kamu begitu gembira. Ada apa ini? Aku bertemu dengan jodohku, Romo. Maksudmu? Hah? Aku bertemu dengan gadis yang aku sukai. Aku ingin menikah dengan dia, Romo. Siapa dia? Nanti Romo juga akan tahu sendiri. Celaka. Bagaimana ini? Bagaimana kalau Bajang benar-benar ingin menikahi gadis itu? Apa yang harus aku lakukan? tidak, Kang Mas. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Kita harus mencegahnya. Bajang saat ini tidak boleh memikirkan perempuan. Kalau sampai perempuan itu tahu siapa sebenarnya Arya Dwi Pangga, rahasia kita pasti akan terbongkar. Lagi pula, siapa yang mau menikah dengan Bajang? Aku setuju dengan pendapatmu, Diajeng. Tapi bagaimana cara kita mencegahnya? Diajeng yang tahu bagaimana si Bajang. Kalau kita menghalangi niatnya, dia pasti akan membuat kekacauan lagi. Kang Mas benar. Tapi, Kang Mas tenanglah. Biar aku yang mencari jalan keluarnya nanti. Pantas saja Bajang berubah. Semua bisa kacau gara-gara seorang perempuan. Aku harus segera menyelidiki siapa sebenarnya perempuan yang sudah membuat Bajang seperti ini. Harus. Apa kamu bilang? Kang Mas Dwi Pangga memata-matai Rati? Tidak mungkin. Kalian pasti salah. Lagi pula, untuk apa Kang Mas Dwi Pangga melakukan itu? Aku juga tidak tahu. Tapi itulah yang katakan Gandari padaku. Lalu di mana Rati sekarang? Aku ingin bertemu. Ikut denganku.
Rati, aku sudah tahu semuanya dari Renggala. Kalau Kang Mas Dwi Pangga, Iya, Komandan. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan ini. Itu berarti selama ini Arya itu memata-mataiku. rasanya mustahil, Rati. Apa mungkin kamu salah lihat? Punya tujuan apa Kang Mas Dwi Pangga memata-mataimu? Dia itu seorang tumenggung. Kang Mas Dwi Pangga tidak perlu takut pada siapapun. Aku tidak mungkin salah mengenali Arya Dipangga, Komandan. Yang aku takutkan, dia akan membocorkan rahasiaku ini pada istana. Kalau benar Kang Mas Dwi Pangga sudah mengetahui keberadaanmu sejak dulu, pasti sampai saat ini kamu tidak mungkin bisa tinggal di sini sebagai Mandala. Ada benarnya juga apa yang katakan Komandan Mugandari. Sudahlah, kita tidak usah khawatir. Kang Mas Dwi Pangga tidak mungkin bisa membahayakan kita. Pantas saja, sifat anak itu akhir-akhir ini jadi aneh. Ternyata dia sedang jatuh cinta, Bobo. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Gadis itu membahayakan posisi kita, Rimbi. Bisa jadi Bajang lebih patuh pada gadis itu dibandingkan kepada kita. Itu juga yang aku takutkan, Bobo. Kita harus mencari perempuan itu. Dan kita harus membunuhnya. Aku tidak akan membiarkan satu gadis pun mengganggu Bajang. Benar ini, kita harus berhati-hati. Sama ada yang tahu semua rencana kita. Iya, Bobo. Aku serahkan semua pada Bobo. Jika aku memberikan hadiah-hadiah pada Ajeng Mara, itu terlalu biasa. Aku harus memberikan yang luar biasa. Tapi apa ya? Aku sedang belajar menulis syair. Aku sungguh tertarik mendengar syair-syair Kanjeng Dwi Pangga. Dan aku ingin sekali bisa seperti beliau. Syair? Iya. Kamu dipanggil sama Kanjeng ke penjara. Baik, Kanjeng. Cepat, beliau nanti marah. Cinta tidak akan cair di musim panas, tidak akan beku di musim dingin, tidak akan luluh di musim dingin. Senantiasa cinta berbunga di musim semi. Jalan cinta tidak selamanya lurus, asalkan terus berjalan penuh dengan kepercayaan, berharap sampai tujuan yang bernama cinta sejati. Aku yang selalu mencintaimu, Pawan. Dengan kiriman syair ini, aku yakin Kanjeng Maharani akan semakin mencintaiku. Kang? Dayang? Iya, Kanjeng, ada apa? Berikan surat ini pada Kanjeng Maharani. Pastikan surat ini sampai di tangannya. Ingat, tutup mulutmu rapat-rapat. Baik, Kanjeng. Dia begitu sempurna. Matanya, hidungnya, bibirnya membuat aku sungguh tak berdaya. Dialah keindahan yang menawan jiwaku. Kenapa Kang Mas? Apa yang membuat Kang Mas senyum-senyum sendiri?
Cinta itu begitu indah. Membuat duniaku berubah. Lebih memabukkan dari madu yang paling manis. Dilihat dari sikapnya, sepertinya Kang Mas Dwi Pangga tidak tahu apa-apa tentang Nari Rati. Aku harus menyingkirkan gadis tengik ini. Tapi bagaimana caranya? Aku saja tidak tahu siapa gadis ini. Maaf Kanjeng, hamba hanya ingin menyampaikan surat dari Kanjeng Pawana. Letakkan di situ. Permisi Kanjeng. Permisi Kanjeng. Aku datang ke sini untuk memastikan kalau wanita yang aku cintai hari ini keadaannya baik-baik saja. Aku bisa memanfaatkan si bodoh ini. Pangkar, bolehkah aku meminta pertolongan? Tentu saja, Yunda. Nyawa pun akan aku serahkan kepadamu. Aku tidak meminta nyawamu di Pangkara. Aku hanya menginginkan kamu untuk mengawasi Arya di Pangga. Kelihatannya anak itu sedang jatuh cinta. Dan aku ingin tahu siapa gadis yang telah membuatnya jatuh cinta. Dan aku ingin engkau memusnahkannya. Apa? Maksud Ayunda membunuhnya? Tentu saja. Kalau sampai Arya di Pangga menikah dengan gadis itu, maka impianmu menjadi Tumenggung Manguntur akan musnah. Kamu tidak ingin terjadi ini, kan? Tentu saja tidak, Yunda. Kalau begitu, kamu harus mematuhi perintahku. Baik, Yunda. Dari kekasihmu tercinta, Pawana. Kurang ajar. Diam-diam kamu menyukai Ayunda Maharani. Bajingan! Pasti saat ini Kanjeng Maharani sedang membaca syair-syairku. Aku yakin dengan itu Kanjeng Maharani pasti akan pikat dengan. Benar-benar tidak kusangka. Ternyata kamu menyukai Maharani. Hah? Diam-diam kamu memberi syair kepadanya. Kamu mau menyaingiku? Begitu? Hah? Syair? Syair apa ya, Mas? Kamu jangan pura-pura bodoh. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu mengirim syair kepada Maharani, iya kan? Oh, itu.
Kang Mas jangan salah paham. Aku memberikan syair itu atas permintaan Kanjeng Maharani. Aku tidak ada maksud apa-apa. Dan lagi, mana mungkinlah aku mendekati Kanjeng Maharani. Dan aku tidak akan pernah sedikit pun untuk menjadi saingan Kang Mas. Aku tahu siapa kamu, Wan. Kamu itu ibarat ular dalam selimut. Aku tidak mau lagi bekerja sama denganmu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Oh, maaf ya. Kang Mas tidak berhak mengusirku dari sini. Kalau seandainya Kadipaten Mamuju ini mengusir aku, baru aku pergi dari sini. Bagus. Kamu membuatku tambah kesal. Aku akan memberitahu Ayunda Maharani agar kamu dikeluarkan dari sana ini. Sayang sekali. Mana mungkin Kanjeng Maharani mengusirku? Karena aku sudah menjadi idamannya. Yang ada, mungkin Kang Mas sendiri yang akan diusir dari sini. Kamu dan kamu, kalian berdua bertandinglah dan gunakan gerakan yang pernah aku ajarkan. Daulat ketua, daulat ketua. Kamandanu, Kanjeng Putri, aku ingin bicara padamu. Temui aku setelah kamu selesai memberi latihan pada mereka. Aku tunggu kamu di pendopo. daulat Kanjeng Putri. Dimas, Dimas. Mengapa kamu begitu percaya pada Pawana? Pawana mungkin saja suka dengan aku. Sampai dia menuliskan syair-syair indah untuk aku. Tapi mana mungkin seorang Maharani bisa suka pada Pawana? Dia itu hanya seorang penghibur istana. Kurang ajar sekali dia. Beraninya menaruh hati pada Ayunda. Begini saja, Ayunda. Usir dia dari istana ini sekarang juga. Dimas, kita tidak perlu mengusir dia dari sini. Biarkan saja dia tetap menjadi penghibur di istana ini. Lagi pula, kamu tidak perlu memikirkan Pawana. Pikirkan saja tugasku untukmu. Untuk mencari tahu siapa gadis yang telah dicintai oleh Dipangga. Baiklah, Ayunda. Kalau itu mau, aku permisi dulu. Aku harus bertemu dengan gadis itu. Sehari tidak bertemu dengannya. Sungguh membuat hatiku terlena. Sepertinya dia mau mengikuti gadis apa yang diceritakan Ayunda Maharani. Aku harus segera mengikutinya. Kanjeng Putri, Akhirnya kamu datang juga, Kamandanu. apa yang ingin Kanjeng Putri bicarakan pada hamba hingga hamba disuruh ke sini? Sebenarnya, aku tidak pantas untuk mengatakan hal ini. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi, Kamandanu. Kamandanu, aku sangat mencintaimu, Kamandanu. Maukah kamu menikah denganku?
Maafkan hamba Kanjeng Putri. Sudah berapa kali hamba katakan, untuk saat ini hamba tidak ingin memikirkan perasaan hamba. Maaf, hamba tidak bisa memenuhi permintaan hamba. Sekali lagi. Kanjeng Putri. Singgasana ini. Aku bahagia sekali, aku senang sekali. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya dari aku setuju, Biung. Tata ini memang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Dan itu Biung yang aku sayang. Dan aku janji, aku akan menjadi temanggung yang paling hebat. Aku akan membuat Biung bangga padamu. Iya sayang, itu harus. Dan Biung akan membantumu untuk mewujudkan semua keinginan kamu. Kita berdua akan menjadi raja di atas raja. Dan kita berdua akan paling disegani dan ditakuti sama semua orang. Nabi, apa yang kau lakukan di Singgasana Romoku? Benar-benar tidak sopan. Turun! Turun! Kenapa teriak-teriak, Mas Pati? Ada apa, Mas? Aku ingin segera kau menepati janji. Merubah Padmini menjadi manusia lagi. Nabi, apa yang kau lakukan di Singgasana Romoku? Benar-benar tidak sopan. Turun! Turun! Kenapa teriak-teriak, Mas Pati? Ada apa, Mas? Aku ingin segera kau menepati janji. Merubah Padmini menjadi manusia lagi. Kamu jangan takut, Respan. Aku tidak lupa dengan janji. Tapi tunggu saat, sebentar lagi. Setelah bulan purnama, aku akan merubah Padmini menjadi seorang manusia lagi. Bukan hanya itu, Respan. Tapi aku berjanji, kamu akan mendapatkan istri yang jauh lebih cantik dari sebelumnya. Aku tidak membutuhkan itu, Dewi Sani. Yang aku butuhkan, Padmini menjadi manusia yang utuh dan sempurna. Hanya itu. Dasar laki-laki bodoh, tidak bisa dikasih hak. Agar Biung tidak punya saya lagi. Saya? Tentu tidak, saya. Kamu tidak usah khawatir. Biung sudah memikirkan segalanya. Biung akan tetap membuat bibimu itu menjadi manusia. Tapi manusia yang sangat jelek. Sampai-sampai pamanmu itu akan tetap memilih bibimu itu menjadi seekor burung saja. Seekor burung. Ayo Bibi harus ikuti permainan itu. Kalau tidak cincin itu akan hilang. Tidak, Kansa. Bibi tidak mau memperebutkan nyawa Krishna. Bagaimana kalau kita tukar kekuatan? Sehari Krishna menjadi anak Bibi, sehari Krishna menjadi batu cincin. Itu cara yang adil kan? Tidak, Kansa. Bibi sudah bilang tidak. Jangan paksa Bibi lagi. Keluar kamu. Bibi tidak mau berurusan lagi denganmu. Tapi Bibi, Keluar. Bibi menyebalkan. Bibi sama dengan Krishna. Benar juga apa yang dikatakan Grandong. Nyawa Krishna malah dalam bahaya jika diperebutkan oleh mereka. Aku harus cari siapa lagi untuk ikut permainan ini. Bibian ini tidak mau. Kansa, tunggu.
kemana sebenarnya si Dwi Pangga ini? Kenapa malah masuk ke hutan? Siapa yang sebenarnya mau ditemuinya? Kamu mencari Tuan Dipangkara? Siapa bilang aku mencarimu? Kalau kamu memang tidak mencariku, lalu kenapa kamu mengikuti? Hei! Tunggu. Kenapa kamu mengikuti? Hei, Tuan Dipangkara, kenapa hanya diam? Atau kamu berniat untuk membunuhku? Kalau memang itu maumu, akan aku layani. Diam! Kamu jangan memikirkan diri sendiri, Kamandanu. Kamu harus pikirkan orang lain. Ampun Kanjeng, hamba tidak mengerti maksud Kanjeng. Mohon dijelaskan lagi. Laksmi itu keponakanku. Dan aku sangat sedih melihatnya seperti itu. Kamulah laki-laki yang dicintainya, Kamandanu. Tapi hamba mencintai Rati, Kanjeng. Kamu dengan Nari Rati tidak ada masa depan. Kamu tidak mungkin menikah dengan dia. Dan aku bisa melihat itu. Pikirkan baik-baik, Kamandanu. Masa depanmu hanya dengan Laksmi. Kalau memang hamba tidak bisa menikah dengan Rati, hamba janji, hamba akan menikahi Kanjeng Putri Laksmi. Tapi dengan satu syarat. Rati harus menikah lebih dulu. Padmini, sebentar lagi kamu akan berubah wujud menjadi manusia. Ya, aku sudah tidak sabar menunggu kesempatan baik itu. Karena kita akan berkumpul menjadi selayaknya sebuah keluarga yang utuh. Sebelum aku berubah wujud kembali menjadi manusia, aku ingin putriku Nari Rati ada di sampingku untuk menemani. Apa? Kamu ingin mencari putri kita, Nari Rati? Kamu ingin mencari kemana, Padmini? Sampai sekarang kita tidak tahu keberadaan putri kita. Aku sangat yakin Sang Hyang Widi akan menuntun bertemu dengan putri kita, Kakang. Aku sangat yakin bisa menemukannya. Semoga saja Sang Hyang Widi akan menolong kita, Padmini. Baiklah, aku memberimu izin untuk mencari Nari Rati putri kita. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kakang. Berhati-hatilah. Doakan aku. Kawan, apa yang terjadi di sana? Kenapa kamu masih kesakitan? Tadi ada segerombolan penjahat menyerangku. Tidak tahu kenapa tiba-tiba mereka menyerangku. Kalau saja aku bertemu mereka, akan kuhabisi mereka. Kang Mas, dengan cara apa Kang Mas menghabisi mereka? Jangan, mereka yang akan menghabisi. Kamu mengejek, kamu yang akan kuhabisi. Kalau saja aku bertemu mereka, akan kuhabisi mereka. Kang Mas, dengan cara apa Kang Mas menghabisi mereka? Jangan, mereka yang akan menghabisi. Kamu mengejek, kamu yang akan kuhabisi. Maaf, Kanjeng. Kanjeng Permaisuri Maharani memanggil Kanjeng untuk datang menghadapnya. Aku? Ya, Kanjeng.
akan katakan sekarang. Sudahlah. Aku menjemur pakaianku di belakang, Rit. Sebab hanya di belakanglah tempat yang paling aman dan tidak terlihat dari luar. Aku takut kalau pasukan Naga Sukma melihat pasti akan terjadi kekacauan. Ya Gandari, aku setuju dengan pendapatmu. Memang sebaiknya jangan biarkan Naga Sukma dan kelompoknya sampai mengetahui jati dirimu yang sebenarnya. Gandari, aku pergi keluar sebentar ya. Baik, Manggala. Gadis itu sungguh cantik. Aduh. Aku terbayang-bayang terus akan mukanya. Aku harus menikahinya. Dia hanya boleh jadi milikku seorang. Narirati putriku, di mana kamu nak? Biung ingin sekali bertemu denganmu sebelum Biung berubah menjadi manusia kembali. Haus sekali rasanya. Lebih baik aku mencari air terlebih dahulu. Di mana ada sungai? Aku benar-benar merasa haus sekali. Oh, Gusti Jagat Dewa Batara, tolong bantu aku untuk menemukan sungai. Air? Aku harus kembali mencari Narati. Kemana Padmini mencari Narirati? Kasihan sekali Narirati. Harus terpisah dengan kami semua. Ini pasti membuat Narirati sangat tersiksa. Naira, kamu berada di mana? Bobo sangat sekali sama kamu. Romo Kebowinaran. Silakan duduk, Romo. Terima kasih. Romo sangat kangen dengan Padmini. Bisakah kamu mempertemukan Romo dengan dia? Saya mohon maaf, Romo. Sekarang Padmini tidak berada dalam istana. Dia sedang keluar mencari Narirati. Padmini mengatakan pada saya, dia ingin sekali bertemu dengan Narirati sebelum berubah wujudnya menjadi manusia lagi. Baiklah kalau begitu. Romo akan kembali ke Mangunkuh. Mungkin lain waktu Romo mampir lagi. Sampaikan pada Padmini kalau dia bertemu dengan Rati. Romo minta kabar tentang dia. Maaf, Romo. Sepertinya Romo sedang dalam masalah besar. Ada apa, Romo? Kenapa kamu berkata seperti itu? Saya cuma melihat Romo sepertinya menyimpan suatu permasalahan yang cukup besar. Kalau Romo tidak keberatan, Romo boleh bercerita dengan saya. Mungkin saja saya bisa membantu Romo. Tidak apa-apa, Respati. Kamu tidak perlu khawatir. Mungkin Romo terlalu lelah karena usia semakin tua. Kalau boleh memilih, Romo ingin menghadap Sang Hyang Widi. Baiklah, Respati. Aku pergi dulu, Respati. Sampaikan salamku pada Padmini. Baik, Romo. Hati-hati di jalan dan jaga diri, Romo. Aku sangat yakin Romo Kebowinaran pasti sedang menghadapi masalah yang cukup besar. Tapi apa? Kenapa dia tidak ingin menceritakan kepadaku?
sampaikan salamku pada Padmini. Baik Romo, hati-hati di jalan dan jaga diri Romo. Aku sangat yakin Romo Kepemimpinan pasti sedang menghadapi masalah yang cukup besar. Tapi apa? Kenapa dia tidak ingin menceritakan kepadaku? Dwi Pangga, apa yang sedang dia lakukan di sana? Kenapa Dwi Pangga sangat aneh seperti itu? Sedang melihat apa dia sebenarnya? Narirati? Itu benar-benar Narirati putriku. Dia baik-baik saja. Oh Gusti Jagat Batara, aku sangat senang melihat putriku lagi. Terima kasih engkau sudah melindungi putriku selama ini. Aku sangat jatuh hati padanya. Cantik, tanpa cacat. Dia begitu sempurna. Baru kali ini aku melihat gadis cantik ini. Tidak, aku tidak bisa ke Narirati. Mungkin sebaiknya aku tidak menemui dia dulu. Aku takut pertemuanku dengannya malah akan membuatnya kembali sedih. Aku harus bisa menahan diriku. Yang terpenting, Narirati sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Dan aku tahu di mana dia tinggal. Maafkan Biung, sayang. Aku sudah berhasil membuat Pangun mengurungkan niatnya menyerang bagiku. Yang akan menjadi merah kekuasaan. Aku sudah buktikan, aku memang pantas menjadi tumenggung. Aku sudah menjaga merah. Akan aku mati kebanggaanku. Ayo, kita bersenang. Dan kau cari dan bawa Kendari ke hadapan. Aku ingin menghabiskan malam ini bersama dia. Aku yakin malam kemenangan akan menjadi istimewa. Tapi Tuan, bukannya sekarang ini Tuan dilarang untuk berhubungan dengan seorang wanita mana? Ya. Kamu sudah mengalah. Kau tidak. Jadinya akan fatal. Dia itu memang penjebak. Dia sudah membuat orang senang menjadi hancur. Dan kamu pasti. Aku akan membalas. Aku akan membuat menyesal seumur hidup. Padmini. Padmini, syukurlah kau sudah kembali. Bagaimana? Apakah kau sudah menemukan putri kita Narirati? Iya, Kakang. Aku sudah berhasil menemui putri kita. Dia baik-baik saja. Syukurlah. Aku sangat senang sekali mendengarnya. Selama ini aku selalu berdoa, semoga putri kita baik-baik saja. Arya Dwi Pangga mengetahui Narirati secara diam-diam. Iya, ini sangat aneh bagiku. Dwi Pangga menatap Narirati seperti orang yang belum pernah mengenal. Mungkin saja Arya Dwi Pangga mengetahui apa yang dilakukan Narirati selama ini. Arya Dwi Pangga sangat menjaga semua rahasia ini. Karena dia tidak ingin diketahui oleh siapapun juga. Karena bisa saja apa yang dilakukan Narirati tidak ingin hanya bersifat sia-sia saja. Sepertinya memang seperti itu, Kakak.
Aku berharap ujian untuk Narirati segera berakhir. Dan Narirati bisa kembali bersama kita, Kakak. Aku juga mengharapkan hal yang sama. Bisa saja apa yang dilakukan Narirati tidak ingin hanya bersifat sia-sia saja. Sepertinya memang seperti itu, Kakak. Aku berharap ujian untuk Narirati segera berakhir. Dan Narirati bisa kembali bersama kita, Kakak. Aku juga mengharapkan hal yang sama. Semakin hari aku semakin cantik saja. Dan semua orang yang melihat pasti sangat mengagumi. Biung, setelah aku pikir-pikir, aku ingin menjadi pendekar. Aku ingin hebat dan tidak terkalahkan. Hah? Pendekar? Kamu itu aneh. Kamu itu cukup jadi pangeran saja menguasai seluruh kadipaten ini. Tapi menjadi pangeran juga kan harus hebat, Biung. Aku ingin saat aku lahir nanti, aku sudah menjadi pendekar hebat. Tidak. Tidak. Biung tidak mau berlatih pedang. Lagi pula, Biung ini kan sudah sakti. Tapi aku ingin sekali menjadi pendekar pedang, Biung. Biung bilang tidak ya tidak. Aduh. Biung harus mengikuti keinginanku. Aku ini pangeran. Kalau tidak, aku akan terus bergerak di dalam perut Biung. Baik. Biung akan menuruti semua permintaan kamu. Kita akan berlatih pedang. Tapi berhentilah menendang Biung. Bagaimana Biung bisa berjalan? Baiklah. Dasar dompet. Si Kansa mana sih? Manggil Andini saja lama. Kamu dan aku itu sama-sama gak berguna, Bajil. Maksud kamu apa? Itu cincin Krishna. Selamat datang kalian. Sebentar lagi permainan akan dimulai. Tidak akan ada yang bisa menyentuh cincin itu kecuali pemenang. Kalian ambillah dadu dan satu persatu melempar dadu itu. Angka terbesar adalah orang pertama yang akan memainkan permainan ini. Sekarang giliranku. Pasti aku mendapatkan angka yang besar. Udah.
bener kan? Aku mendapatkan angka yang besar. Ya, berarti aku yang menang. Tong Bajil orang jahil, hiduplah dengan kutil. Kenapa aku jadi banyak kutil? Kenapa nih? Ibu lucu, kamu tambah jelek. Desa Dumbet! Ayo, kembalikan aku! Kenapa aku jadi banyak kutil? Kutil itu hanya bisa disembuhkan oleh ramuan yang terdapat di Gua Selatan. Tugas kalian adalah saling bahu-membahu mendapatkan ramuan itu. Karena kalian sekarang bukan siapa-siapa. Kalian sudah menjadi manusia biasa yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Sekarang pergilah kalian dan temukan ramuan itu. Sebelum matahari tenggelam, kalian harus sudah mendapatkan ramuan itu. Tolong aku mengambil ramuan itu ya. Ayo Malampir, bantu aku. Ayo, sana, ayo. Sekarang aku sudah di sini. Ini saatnya untuk membuat perhitungan denganmu. Kemasi barangmu dan pergi dari sini. Aku tidak ingin melihat orang yang sudah ingin membunuhku. Apa? Kamu ingin mengusirku? Hah? Ada apa ini? Kamu juga Gigi Kelinci. Cepat pergi dari sini. Aku muak melihat kebusukan kalian berdua. Salah hamba apa Kanjeng? Hamba tidak merasa bermasalah di Kadipaten ini. Jangan bohong kamu. Aku tahu kebusukan kalian berdua. Kalian berencana ingin membunuhku kan? Apa yang aku lakukan tadi padamu itu hanya sedikit. Itu pelajaran untukmu di Pangkaran. Sekarang cepat pergi dari sini. Atau aku panggilkan prajurit untuk menyeret kalian berdua. Hamba mohon Kanjeng. Hamba berani sumpah kalau hamba benar-benar tidak terlibat dalam rencana ini. Hamba siap dipenggal kalau hamba benar-benar terbukti terlibat dalam rencana. Jangan usir. Kamu tidak berbohong? Hamba benar. Hamba tidak berbohong. Baiklah, kamu boleh tinggal. Dan kamu, cepat pergi dari sini. Berhenti! Untuk apa kamu datang menemuiku? Aku hanya ingin mengundangmu ke pesta perayaan karena aku sudah menggagalkan kamu menyerang Kadipaten ini. Walaupun aku hanya ingin membuatmu bahagia karena aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Baik, kalau memang itu niatan, aku tidak takut sama sekali. Aku pasti akan datang ke perayaan itu Nagasukma. Biar kamu puas melihat orang yang akan membunuh suatu saat nanti. Aku tunggu kedatangan. Kalau memang itu niatan, aku tidak takut sama sekali. Aku pasti akan datang ke perayaan itu Nagasukma. Biar kamu puas melihat orang yang akan membunuh suatu saat nanti. Aku tunggu kedatangan. Ayo Biung,
Terus. Gerakan ke kanan, Biung. Ibaskan terus pedangnya. Biung lelah. Biung ingin istirahat. Tidak, Biung harus terus berlatih. Aku tidak ingin Biung berhenti. Ayo Biung, ibaskan terus pedangnya. Kalau tidak, aku akan mendang perut Biung. Iya, iya. Bocah semprot. Bisanya menyusahkanku saja. Biung jangan marah-marah. Pusatkan pikiran Biung. Awas saja kalau aku lahir nanti, aku tidak bisa menjadi pendekar pedang. Ayo Biung, ayo. Hamba mohon Kanjeng Putri, datanglah memenuhi undangan Naga Sukma. Diam-diam, hamba akan membawa pasukan untuk menyerang mereka. Apa kamu yakin dengan rencanamu itu? Naga Sukma itu bukan orang yang sembarangan. Dia pasti sudah menyiapkan semuanya dengan matang. Makanya, dia berani mengundang untuk datang ke sini. Percayakan semuanya kepada hamba Kanjeng Putri. Di saat mereka lengah, kita gunakan kesempatan ini untuk menyerang mereka. Baiklah, Kamandanu. Aku ikuti semua rencanamu. Karena aku ingin sekali melihat kematian Naga Sukma.